Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin menyajikan cerpen, sinopsis film, skenario film pendek, novelet yang bisa menginspirasi Anda semua. Karya saya sendiri, Teguh Santoso. Semoga cerpen-cerpen, novel-novel, sinopsis-sinopsis maupun skenario-skenario film saya bisa menginspirasi kehidupan Anda semua. Selamat menikmati sebuah cerpen atau cerita pendek berjudul Cemot Kesayangan Papi Genderuwo, karya Teguh Santoso. Jarang sekali tetangga maupun kerabat atau teman sekolah Cemot mau singgah ke rumahnya, sekalipun tidak ada larangan untuk itu. Rumah tua zaman Belanda yang tinggi kokoh itu terpencil di pelosok desa. Rumah itu dipilih karena penghuninya tinggi besar, 3,5 meter kurang lebih tingginya Papi Cemot, sedangkan Cemot sendiri tingginya 1,7 meter, padahal Cemot masih SMP. Nama Cemot sebenarnya Uci, tapi sejak TK dia dipanggil Cemot oleh papinya karena papinya bernama Monot, dan kalau di TK mencari anaknya, papinya Cemot itu hanya bisa nyebut C. Di mana C? C siapa maksudnya? Cemot, jawab Pak Monot. Uci anaknya Pak Monot maksudnya, jadi Cemot. Ucinya Monot, disingkat Cemot. Sehingga pada akhirnya setiap jemput anaknya, maka Pak Monot selalu bilang, "Mana Cemot? Uci anaknya Monot." Begitu seterusnya, dan semenjak itu Uci dipanggil Cemot. Monot sangat sayang terhadap Cemot. Setiap mau tidur, Monot selalu menceritakan kehebatan mendiang ibunya, bahwa konon Monot pacaran secara online di media sosial dan Monot menggunakan foto Brad Pitt, sehingga ada beberapa wanita yang suka diajak chattingan. Tapi hanya ibunya Uci yang penuh respek meskipun tidak pernah mau diajak video call. Janah, nama ibunya Cemot itu, tidak pernah pacaran dan ingin mengenal lelaki yang mau langsung ta'aruf diajak nikah, dan hanya Monot lah yang senantiasa meladeni semua permintaan Janah. Bahkan segala ujian dan tes dari Janah tidak pernah ada yang terlewatkan. Bahkan kesulitannya bicara juga dimaklumi oleh Janah, sehingga Monot semakin pede terhadap Janah. Bukan hanya karena nadar Janah tidak akan menolak lelaki yang mengajaknya menikah, tapi sudah hati nurani kebaikan Janah lah yang menjadikan pertemuan mereka suatu perjodohan yang unik. Monot mengaku bahwa dirinya tidak setampan foto Brad Pitt yang dipasangnya, bahwa sangat buruk akunya. Tapi Janah tidak pernah memandang fisik makhluk apapun, yang penting baik dan positif. Begitu kenang Monot pada mendiang istrinya. Sewaktu ta'aruf, Monot sebenarnya udah jera dengan hal seperti itu karena selalu gagal. Tapi berbeda dengan Janah, dia mau menerima dan mampu meyakinkan orang tuanya kalau pertemuan mereka itu jodoh, sekalipun hal-hal aneh sudah pernah diutarakan Monot pada Janah. Tapi Janah tetap memilih Monot sebagai suaminya. Akhirnya menyebar seantero dunia pernikahan gadis secantik artis kembang desa bersama pria campuran setengah genderuwo. Monot sendiri mengakui tidak ada seorang anak pun yang ingin terlahir campuran dengan makhluk gaib, tapi itulah kenyataan yang harus diterimanya. Konon, ayah Monot seorang petani yang giat bekerja menggarap lahan siapapun yang mau memasrahkannya dengan sistem bagi hasil. Sehingga ibu Monot mesti menyiapkan makan siang yang kadang diantar ke ladang atau sawah dengan melewati hutan-hutan untuk memotong jalanan, atau terkadang ayahnya Monot pulang untuk makan siang, dan sudah dipastikan kalau ayah Monot pulang ke rumah lebih awal tidak hanya untuk makan tapi ingin bermesraan dengan istrinya. Suatu saat ayah Monot pulang sangat lebih awal, padahal ladang yang digarapnya sangat jauh, dan seusai makan meminta istrinya bermesraan, lalu berangkat ke ladang lagi seperti biasanya. Namun setelah itu, sekitar jam 2 siang, ayahnya Monot yang asli datang dan bertanya, kenapa ibu tidak mengantar makanan? Ayah langsung ke dapur dan dengan lahap makan, dan sang ibu terheran, siapa yang tadi datang sebelum beduk lohor? Sang istri takut untuk berterus terang pada suaminya, padahal suaminya kembali berangkat ke ladang lagi, dan tidak lama kemudian sang istri hamil dan sang ayah mengalami kecelakaan di hutan, terperosok jebakan babi sehingga meninggal seketika. Ada yang merumorkan sang ayah meninggal karena didorong genderuwo, dan singkat cerita jabang bayi itu diberi nama Monot. Monot yang menikah dengan Janah
juga dikucilkan keluarganya. Tidak ada yang menjenguknya lagi, dan tidak ada yang menganggapnya saudara. Namun Jannah sangat sayang dan mencintai Monod seperti manusia biasa, meskipun separuh wajahnya berbulu seperti genderuwo. Dan Jannah meninggal saat melahirkan Uci atau si Cemot itu. Pesan mendiang ibunya, sayangi anaknya seperti dia menyayangi Monod. Itulah yang tak pernah terlupakan oleh Monod untuk menyayangi Cemot sepenuh hati. Bahkan setiap ulang tahun Cemot selalu dirayakan semegah mungkin, meskipun Monod harus bekerja keras untuk itu semua. Cemot pernah nangis pulang sekolah sewaktu SD dan mengadu pada Monod kalau dia digonggong anjing tetangganya, dan keesokan harinya anjing Jerman Shepherd tetangganya itu digantung di depan rumah pemiliknya, lalu pemiliknya dilemparin uang segepok, disuruh pindah ke tempat lain. Cemot pernah kesurupan jin yang usil pun tak berhenti Monod mengusir jin yang merasuki anak kesayangannya itu. Bahkan jin usil itu dihajarnya bertubi-tubi hingga beberapa makhluk halus tunduk sama Cemot, karena kalau berani mencorek Cemot sedikit saja bisa dibantai sama Monod bulan-bulanan, hingga semua sanak keluarga makhluk halus yang berani kurang ajar sama Cemot pasti habis. Intinya Cemot sih untouchable bagi makhluk apapun di dunia ini. Makanya Cemot diajarkan untuk mengenal makhluk halus semacam genderuwo, bahwa genderuwo itu jin yang mempunyai keahlian menyerupai manusia atau makhluk lain. Semua jin hanya memiliki satu keahlian, dan genderuwo jin yang bisa menyerupai manusia. Genderuwo tidak bisa mengepalkan jemarinya saat menyerupai manusia. Genderuwo berbau amis saat menyerupai manusia. Genderuwo mempunyai daya sihir birahi yang tinggi. Genderuwo tidak bisa menirukan tanda lahir manusia. Dan nasihat itu berkali-kali disampaikan putrinya Sematawayang itu supaya dia tidak bisa dikelabui makhluk sejenis genderuwo. Namun Cemot menganggap itu semua pengulangan yang membosankan. Namun Cemot sekarang sudah semakin besar dan sudah mengenal cinta. Ada seorang cowok yang suka membuntutinya ke rumahnya, padahal cowok lainnya ketakutan untuk mendekati Cemot. Setiap pria yang mendekati Cemot pasti harus berhadapan dengan papinya yang super serem itu. Pernah ada anak sekolah lainnya yang menjailinnya. Yang menjailin Cemot juga langsung diikat di atas pohon jati yang tinggi sampai harus memanggil tim damkar untuk menurunkannya. Bahkan ada yang pernah dilempar ke tengah laut. Intinya tidak ada yang berani mengusik kehidupan Monod dan Cemot. Otomatis hanya Cemot sendiri yang berani terhadap papinya sendiri. Itu pun karena Cemot menyukai cowok berkacamata kurus yang menyukainya. Sedang tingginya pun lebih tinggi Cemot. Dan Monod selalu bilang, jangan pacaran dulu, sekarang sekolah dulu yang benar sampai bisa lulus kuliah kumlot. Begitu keinginan Monod terhadap Cemot. Pilon, kekasih Cemot itu, ingin mengajak camping di pantai yang masih jarang didatangi siapapun, karena hal itu yang disukai mereka berdua. Akan tetapi Monod tidak mengizinkan kecuali mengajak Monod, dan itu sangat mengganggu rencana mereka mau membuat konten unik yang ingin dibikinnya. Papi, sekali ini saja, papi nggak usah khawatir sama Cemot. Cemot aman bersama Pilon, dan papi juga sudah mengenal Pilon selama ini. Dia orangnya baik kan seperti papi. Dengan kesulitan bicara, Monod tetap menolak. Monod masih belum mau memahami perkembangan anak Sematawayangnya itu. Apapun alasannya, Cemot tidak boleh jauh darinya. Cemot juga tahu jarak 60 km, papinya masih bisa mencium bau keringat Cemot berada. Itu sebabnya Cemot tidak bisa kabur begitu saja. Kalau Ayang mau, ya kita kibulin aja papimu. Maksudmu kita bohongin? Oh enggak ah, dosa tahu. Aku pingin bikin ulang tahun Ayang kali ini berbeda dari yang lainnya. Tahu sih, tapi papiku ingin ikut. Ya, jauh-jauhan nggak apa-apa sih katanya. Jadi kita tetap bisa jalanin rencana kita. Cemot yakin papi nggak akan ganggu acara kita. Itu nggak surprise namanya, nggak ada yang bikin Ayang berdebar-debar dan nggak asik kah? Dan nggak asik aja sih, ya kan? Terus gimana dong? Ya itu tadi satu-satunya cara. Cemot berpikir sejenak. Ya udah deh, aku percaya sama kamu. Cemot yang separuh genderuwo seperti papinya itu sangat kuat dengan rasa sedingin apapun, sehingga Cemot nekat dimasukkan ke dalam peti es, dan kaosnya yang berkeringat disembunyikan di dalam gua. Mengingat kalau ditaruh dimanapun, Monod yang separuh genderuwo mampu melompat secepat kilat kemanapun, kecuali di dalam gua yang sulit ditembusnya kalau ditaburin garam.
Gua yang untuk menyimpan kaos berkeringat Cemot itu berada di timur jauh rumah Cemot, sedangkan perjalanan Cemot bersama Pilon ke arah barat, sehingga Monot pun terkecoh mencari Cemot ke gua itu dan kesulitan masuk karena banyak garam yang ditaburi di sekitar gua itu. Perjalanan Cemot dan Pilon menuju pantai terasing pun tanpa hambatan. Sekitar sampai 70 km Cemot baru dibangunkan dari peti es. Jenius juga akalmu, bisa bikin papiku terkecoh. Namanya juga pacar Cemot, masa nggak jenius? Mereka tertawa bersama, menaiki mobil sewaan yang dikendarai pamannya Pilon. Sesampainya di pantai, hari sudah menjelang senja. Cemot dan Pilon pun segera menyiapkan segala sesuatu untuk membuat konten seperti yang direncanakan mereka. Namun, tiba-tiba dari berbagai penjuru bermunculan orang-orang berpakaian seperti Indian dan bahkan lebih aneh lagi, langsung berkerumun memegangi Cemot dan mengikat Cemot di tiang kayu babi yang telah berdiri tegak di tepi pantai itu. Semua dupa-dupa mulai mengepul mengelilingi area pantai yang semakin lembayung mengejar senja. "Pilon, tolong!" Paman Pilon menghampirinya dan membekap mulut Cemot, tapi digigitnya hingga berdarah sehingga dilepaskannya lagi. "Diam, kamu tahu, Monot papimu itu dulu telah membawa lari kakak perempuannya dan dikawininya. Namun saat dipisahkan ternyata telah hamil kakak perempuanku. Tapi susah sekali digugurkan kandungannya, bahkan membuatnya meninggal saat melahirkan anak yang sekarang jadi pacarmu." "Pilon?" "Iya, Pilon itu masih saudara seayah." "Kenapa papiku tidak tahu?" "Pilon selalu mandi dengan garam supaya tidak bisa tercium bau keringatnya yang sama." "Maafkan aku sama papiku kalau kami berbuat salah." "Sudah terlambat untuk maaf. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Kalian akan tahu akibatnya kalau papiku sampai tahu. Dengan menumbalkanmu, kami memanggil Raja Genderuwo di pantai ini untuk melawan papimu, dan papimu akan mati bersamamu di sini. Dan semua pasukan Genderuwo akan mengeroyok papimu asalkan kamu ditumbalkan bersama burung-burung gagak kesukaan para Genderuwo itu." Pilon yang pura-pura bego itu rupanya menumbalkan Cemot untuk sesaji ritual sekte itu karena dendam masa lalunya. Seluruh tubuh Cemot telah diikatnya, tangan, kaki, leher, kepala, badan, dan paha Cemot diikat semua dengan tambang dan rantai. Bahkan mulut Cemot dibekap dengan tambang kapal, karena kalau tidak Cemot pasti kuat memberontak sekuat tenaga. Ritual pemanggilan Raja Genderuwo pun segera berlangsung. Dukun-dukun ilmu hitam dan pengikutnya melantunkan terapal ritual. Burung-burung gagak disembelih dan darahnya dioleskan ke seluruh tubuh Cemot. Lantas burung-burung gagak itu dibakarnya, mengitari di mana Cemot diikat. Suara-suara eraman Genderuwo pun berdatangan, hingga suara serigala raksasa mengaum pun terdengar. Dan itu tanda Raja Genderuwo telah menghampiri tempat itu. Bertepatan dengan Raja Genderuwo itu tiba, datanglah papi Cemot. "Hei Raja Genderuwo, kalau kau menghendaki tumbal kami, maka penuhi permintaan kami dengan membunuh Monot, manusia separa Genderuwo yang telah mengkhianati kamu." Raja Genderuwo itu langsung memberi kode untuk mengeroyok papi Cemot. Bertubi-tubi Genderuwo menyerang papinya Cemot, tapi dibantai sekuat tenaga oleh papinya Cemot. Namun trisula senjata para pasukan Genderuwo mencabik-cabik tubuh Monot. Bahkan ada yang menikam trisula dari belakang menancap di punggung Monot. "Kalian semua telah membuatku murka!" teriak papinya Cemot sambil mencabut trisula yang menancap di punggungnya dan kembali melawan semua pasukan Genderuwo, hingga tidak ada satupun Genderuwo yang tidak bisa dipatahkan oleh papi Cemot, hingga para pasukan Genderuwo itu lari tunggang langgang meninggalkan arena pertempuran itu. "Hei rajaku, Raja Genderuwo, masihkah kau menjadi budak manusia dengan burung-burung gagak murahan itu? Aku yang akan memperbudak mereka, Monot, dengan memenuhi segala permintaanku. Kalau kamu lukai sedikit saja putriku, kau akan kubunuh." Tawa Raja Genderuwo. Lantas serigala-serigala itu menyerang Monot, sehingga kaki dan tangan serta punggung Monot digigit serigala-serigala itu tanpa bisa melepaskannya, hingga perlahan Monot gontai bersimpuh di hadapan Raja Genderuwo itu. "Papi!" teriak Cemot. Monot memperhatikan. Bersamaan itu Paman Pilon membawa pisau melukai tangan Cemot hingga darahnya mengucur. "Minumlah Raja Genderuwo, darah gadis kesukaanmu."
Raja Genderuwo itu pun langsung menyedot lengan Cemot yang berdarah itu, dan itu membuat Monot menjadi kalap. Dengan sekuat tenaga, serigala-serigala itu dibalas, digigit, dan dipatahkan kepalanya satu persatu, sehingga Monot bisa terbang menghambur menarik kepala Raja Genderuwo itu. Namun naas, trisula Raja Genderuwo itu secara refleks disodorkan ke perut Monot tanpa diketahui olehnya. Monot semakin gontai dan bersimpuh di hadapan Raja Genderuwo. Cemot berteriak menangis-nangis melihat pengorbanan papinya. "Hei Genderuwo Blasteran, kau takkan bisa mengalahkan rajamu. Dasar makhluk bodoh, yang kau hisap itu darah campuran garam yang akan membakar tubuhmu." Raja Genderuwo itu mulai terkelupas oleh api-api kecil yang berangsur membesar. Namun kesempatan itu digunakan Monot untuk mencabut trisula dari perutnya, untuk ditusukkan ke leher Raja Genderuwo itu hingga tumbang. Semua pasukan ritual telah kalang kabur, berpencar menyelamatkan diri sendiri, tidak terkecuali Pilon dan pamannya. Monot berusaha melepas semua tambang yang mengikat seluruh tubuh Cemot dengan kuku-kukunya yang tajam, sebelum pada akhirnya Monot terkapar jatuh berangsur-angsur menjadi panas abu yang tertiup angin pantai. Cemot menghambur memeluknya. "Maafkan Cemot papi, maafkan anakmu yang bodoh ini." "Nah, siapapun yang menjadi papi, segala larangannya itu menghindarkanmu dari mara bahaya. Papi." Abu-abu yang menjadi debu itu tertiup angin berhamburan di pantai hingga bersih tak tersisa. Hanya Cemot dengan segala penyesalannya yang tersisa. Terima kasih telah menyimak sebuah cerpen Cemot Kesayangan Papi Genderuwo karya saya, Teguh Santoso. Cerpen ini saya tulis di Gria Bringlangu Indah, Pekalongan, September 2021.